Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan selalu ada pengharapan. Dan kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup, lebih dari semua masalahmu. Apapun persoalan pergumulanmu saat ini, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah saudara mengandalkan hanya dengan kekuatan sendiri, tapi andalkanlah Tuhan. Sebab diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, kita sudah belajar tentang bagaimana hidup baru itu di dalam Tuhan, yang akan selalu memperbesar gambaran kali Kristus dalam diri kita semakin nyata, sehingga kita bisa menjadi kesaksian. Dalam hal ini saudara, tidak ada manusia yang dirugikan karena hidup sebagai manusia baru. Justru kita terberkati. Dulu hidup kita waktu dengan manusia lama itu penuh dengan persoalan, mengakibatkan kita jatuh di dalam berbagai-bagai persoalan pergumulan yang berat. Tetapi orang yang hidup sebagai manusia baru, dia akan mengalami jalan keluar demi jalan keluar. Saya mengalami itu, saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melanjutkan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi-pagi hari kami sudah mengalami kekuatan Tuhan. Dengan bersyukur kami mengaminkan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami biarlah atas rancangan Tuhan terlaksana menurut keputusan-Mu yang baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus, sehingga kebenaran-Mu yang memerintah atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup baru yang nyata di rumah, gereja, dan dunia. Pendahuluan, ya, iman Kristen tidak hanya terlihat di gereja, tetapi yang paling nyata yaitu ketika bagaimana kita membangun hubungan. Hubungan dengan siapa? Yang paling utama adalah hubungan dengan orang-orang yang terdekat. Di mana? Tentunya di rumah, yaitu mungkin dengan orang tua, kakak beradik, atau kalau kita sudah menikah tentunya dengan pasangan hidup kita. Lalu kemudian lingkungan yang kedua yang lebih jauh lagi, yaitu di tempat kerja, lingkungan di mana tempat kita berinteraksi dengan orang-orang lainnya yang sering ya di tempat kerja, yaitu, dan bagaimana kita berinteraksi juga di tempat pelayanan, bagaimana cara kita berbicara. Nah, di Kolose 3 ayat 18 hingga pasal 4 ayat yang ke-6 mengajarkan bagaimana harusnya kita hidup baru dalam Kristus secara praktis. Mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Hidup antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Selanjutnya di dalam pasal yang keempat, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam perenungan firman Tuhan ini ada beberapa hubungan, yaitu hubungan antara anggota rumah tangga, hubungan antara pekerja dengan
tuannya, hubungan juga antara Paulus dengan jemaat yang ada di Kolose, yakni sebagai hubungan di dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan. Ada beberapa poin penting yang kita dapat pelajari pada hari ini, yaitu ketika kita yang sudah mengenakan manusia baru seperti yang sudah kita pelajari di dalam Kolose 3, Saudara, hidup baru dalam keluarga, yaitu antara istri dengan suami. Nah, istri itu diajak untuk menghormati dan mendukung suami sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Suami dipanggil untuk mengasihi dengan kasih Kristus, bukan keras, egois, ataupun otoriter. Hal yang sama juga sudah kita pelajari di dalam Efesus 5 ayat 22 hingga 33. Nah, intinya rumah tangga Kristen itu dibangun atas dasar kasih dan saling menghormati, bukan kuasa sepihak. Bagaimana hubungan suami istri ini dapat dibangun atas dasar kasih? Ada peranan yang sudah diatur oleh firman Tuhan. Jadi saudara tidak perlu mencari tahu bagaimana saya harus sebagai istri, bagaimana saya harus sebagai suami. Firman Tuhan, dia secara manual book sudah mengajarkan posisi-posisi di dalam rumah tangga, bukan sebagai posisi hierarki yang otoriter, tetapi sebagai satu posisi yang nyaman menurut kacamata firman Tuhan. Istri itu menghormati, mendukung suami dan taat seperti taat kepada Tuhan, serta ada penundukan diri ya, seperti di dalam Efesus 5 katakan. Lalu suami itu mengasihi karena hierarkinya itu ada di atas secara struktural. Bapak Ibu Saudara, dia tidak dipanggil untuk menjadi otoriter, tetapi dengan posisinya yang ada di atas, di mana istrinya harus tunduk, dia bukan otoriter dan egois, tetapi menerapkan kasih. Nah, kasih ini akan menjadi tali yang mengikat. Kita sudah belajar di dalam Kolose 3 ayat 14. Kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak dan orang tua. Anak itu harus taat, wajib belajar tentang ketaatan. Jikalau kita dapati anak-anak itu sudah mulai taat, berarti ada sesuatu yang salah. Bukankah anak-anak dipercayakan dari mereka masih kecil? Kalau tiba-tiba mereka tidak taat, itu bukan tiba-tiba saudara, tetapi sejak awal ketika mereka masih bayi, itu implementasi didikan itu harus sudah ada. Bagaimana mengajari mereka taat, hormat kepada orang tua, itulah perkenanan kepada Tuhan. Nah, orang tua juga diperingatkan agar tidak bersikap keras sehingga mematahkan semangat anak. Dalam hal ini saudara, mulai dari mereka masih bayi, mentalitas seperti ini sudah dibangun, supaya jangan tiba-tiba kenapa anak-anak saya tidak taat. Nah, itu kembali lagi ke kita, bagaimana kita mendidik anak sejak mereka masih 0 umur saudara. Nah, didikan yang benar, tegas dan penuh kasih itu yang harus kita terapkan. Tidak bisa hanya kasih semua, tidak bisa hanya tegas semua, tapi tegas dan penuh kasih. Dan kita tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anak kita, supaya mereka jangan menjadi ada gap di antara kita dengan anak. Makanya anak dengan orang tua, selama-lamanya posisi anak walaupun dia sudah menikah tetap anak. Posisi orang tua walaupun anak-anak sudah jauh dari orang tua tetap orang tua. Maka hubungan ini harus benar dari nol. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kita bilang kenapa anak saya seperti ini. Nah, ini hubungan yang harus dibangun. Mentalitas anak harus dibangun menghormati orang tua dan mendengarkan firman. Sebab di dalam kitab Ulangan dikatakan, ajarlah anakmu berulang-ulang tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Jikalau kita gagal mengajarkan berulang-ulang, kita mudah menyerah, dan kita kemudian baru satu kali mengajar, kita udahlah dia hidup menurut urusannya sendiri. Itu tidak bisa saudara. Sebab di kitab Ulangan, Kejadian sampai Ulangan itu di kitab Pentateuch, Tuhan selalu mengajarkan bahwa pengajaran firman Tuhan harus diteruskan kepada anak-anak. Bukan satu kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan menjadi satu pengajaran yang kemudian saudara, ketika saudara tidak bisa mengajar, saudara berhenti dan saudara give up sebagai orang tua. Nggak bisa saudara. Tapi orang tua harus mengajarkan berulang-ulang. Taruh Taurat itu di dahi, di tangan, dimanapun, ditempel di mana-mana. Artinya selalu dikuasai dengan pengajaran dan firman Tuhan. Repetition is the key of successful di dalam mendidik. Amin. Yang kedua saudara, hidup baru dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Hubungan kita dengan Tuhan kita. Mari segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Bekerjalah dengan hati untuk Tuhan, bukan sekedar menyenangkan atasan, tapi bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh. Dan Tuhanlah yang akan menjadi hakim dan pemberi upah yang sejati. Kalau saudara anak buah ya harus tunduk taat. Melihat pimpinan saudara bekerja dengan salah ya harus mengutamakan aturan, mengingatkan juga. Pekerjaan adalah ladang pelayanan, bukan beban semata. Di sana kita belajar menjadi saksi, di sana kita belajar menjadi berkat. Jangan dikit-dikit saudara karena alasan pelayanan saudara izin kemudian meninggalkan tanggung jawab. Selain itu juga tanggung jawab pemimpin harus ada. Pemimpin atau atasan diminta berlaku adil dan bijaksana. Semua orang baik bawahan maupun atasan semua ada di dalam otoritas Kristus, bukan menjadi orang yang otoriter, tetapi menjadi orang yang sama pengajarannya seperti suami kepada istri, yaitu orang-orang yang selalu menerapkan kasih kepada bawahannya. Yang ketiga, hidup baru dalam doa dan perkataan. Hidup dalam doa dan perkataan. Doa itu kalau orang percaya itu gaya hidup. Tetap bertekun, berjaga-jaga dan bersyukur karena doa membuka pintu bagi kesaksian Injil. Aplikasinya, gereja yang kuat lahir dari doa yang setia. Kalau saudara punya gereja yang kuat, pasti punya tim doa yang kuat. Kalau saudara punya gereja yang lemah, pasti karena tim doanya juga lemah. Makanya saudara harus hidup dalam doa. Pemimpin pujian, pemusik, pemuji, penyembah, singer itu harus memiliki kuasa doa dalam hidupnya. Yang selanjutnya, perkataan yang membawa berkat. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu berkumpul, masing-masing harus mempersembahkan sesuatu, yaitu mazmur, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membawa sukacita, nasihat, penghiburan. Perkataan harus penuh kasih, bijaksana, dan membangun. Setiap kata kita bisa menjadi kesaksian tentang Kristus. Aplikasinya, cara kita berbicara bisa menarik orang kepada Kristus. Entah kita punya kasih atau kita memiliki nasihat, itu semua akan membawa orang mencari Tuhan. Mereka akan berkata, di mana gerejamu, tempat beribadah saya mau ke sana. Amin. Selanjutnya saudara, pada akhirnya saya mau katakan bahwa ketika hidup baru kita terapkan sebagai manusia baru, manusia ilahi, manusia yang takut akan Tuhan, manusia yang meninggalkan manusia yang lama dan bukan sekedar teori tapi terlihat, yaitu diwujudkan di mana? Di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita bersosialisasi dengan orang-orang lama maupun orang-orang baru, di dalam doa dan perkataan sehari-hari. Nah, disitulah kehidupan manusia baru kita diimplementasikan pada akhirnya menjadi kesaksian dan banyak orang akan datang mencari Tuhan. Nah saudara, apakah hidup Kristus sudah nyata melalui sikap kita, pekerjaan dan kata-kata kita? Mari saudara kita belajar menerapkannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami sudah belajar bagaimana itu hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Dan kami berdoa ketika kami hidup sebagai manusia baru, hal-hal yang indah, yang luar biasa yang Roh Kudus sudah taruhkan itu bukan sekedar kami simpan untuk diri kami sendiri, tapi kami terapkan dalam hubungan dengan suami, dengan mendidik anak, dan juga membangun hubungan dengan orang tua kita, kakak beradik, bersosialisasi dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan. Dari situlah kita akan menjadi saksi dan nama Tuhan akan dimuliakan. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan hubungan rumah tangga kami. Kalau ada sesuatu yang salah, ada keretakan, ada gap, ada kehancuran hubungan, tetapi biarlah kuasa Tuhan bekerja. Manusia baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan usahakanlah perdamaian sedapat-dapatnya. Jika itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dengan demikian kami menerapkan kasih, sebab Allah adalah kasih, dan di mana ada kasih akan tumbuh damai sejahtera. Di dalam kebenaran akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kekuatan Tuhan ada dalam kami. Kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan setiap umat-Mu yang mendengarkan firman. Mereka yang punya masalah dibuat Tuhan terbebas, terlepaskan. Mereka yang diperbudak oleh dosa, membuat mereka dilepaskan, dibebaskan menjadi manusia baru yang penuh dengan berbagai-bagai kebahagiaan di dalam kehidupan, yang penuh dengan damai sejahtera. Keberkatan ada dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita. Tuhan memberkati. Shalom.